Aku mau update kabar dari The Fed. Intinya Jerome Powell, The Fed ya itu belum menurunkan suku bunga sesuai dengan ekspektasi. Jadi hari ini karena udah sesuai ekspektasi, market merespon dengan positif gitu loh, meskipun belum diturunkan suku bunganya. Dan Jerome Powell mengatakan satu kata-kata pamungkas, September bakal diturunin. Nah, sebenarnya yang bikin market naik itu bukan soal nggak dituruninnya suku bunga yang sesuai dengan ekspektasi, tapi yang bikin market merespon dengan positif kata-kata September bakal diturunin, meskipun belum diturunin. Kenapa? Karena market suka dengan kepastian. Jadi istilah kata tuh udah mulai dikasih kepastian lah, meskipun kepastian yang belum pasti juga gitu loh. Ya, jadi ini satu sentimen yang sangat positif sekali. Oke, pertanyaannya, efeknya apa nih? Coba teman-teman tulis di sini. Efeknya apa? Efeknya apa kira-kira? Halo F, halo Van Denhen, halo Ren, halo Hendra. Adikarya gimana kabarnya? Ya, nanti aku bahas sektor construction. Oke, efeknya apa? Ada yang bilang nanti tanggal 19 ditungguin deh. Kalau tanggal 18 kan 18 Amerika ya, tungguin tanggal 19 harga saham bakalan naik. Sebenarnya nggak kayak gitu. Efeknya sudah terjadi dari sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin ketika BBRI sempat turun di bawah 4.600. Nah, udah berasa dari hari ini juga ya. Jadi saham-saham dari sektor perbankan, sektor teknologi, sektor properti ini udah mulai beranjak naik. Jadi hati-hati, mendekati tanggal 19 September nanti justru bakalan malah bisa sell on news di tanggal 9 Septembernya, atau just flat aja marketnya. Intinya kalau yang nggak pengalaman bilang 19 bakalan naik, tapi yang pengalaman justru malah berhati-hati dengan sell on news. Oke ya. Terus pas ya ini ada yang bilang Iwan Budi dia bilang BBTN dan properti nyanyi. Yanita belum sempat buy udah naik Miss, gimana dong? Ya udah yuk kita lihat ya apa yang masih potensi menguat. Dan hari Sabtu besok hari Minggu ini nanti jam 7 sore akan ada gathering Mfest buat investors, alumni dan current investors. Terus Sabtu depannya tanggal 10 itu ada M-Trade Start. Nah, dari kemarin banyak nih yang nanyain, ada nggak sih promo M-Trade, ada nggak sih promo M-Trade. Akhirnya tadi saya kasih tahu tim, kayak banyak yang minta dikasih nih. Langsung aja ke mtrade.id/academy. Jadi ini ada promo Join Trading Academy M-Trade. Ini dapat rekomendasi saham juga dan kita berlisensi OJK ya teman-teman ya. Nah, kenapa sekarang brandingnya jadi Trading Academy padahal sama nih M-Trade-nya, dapat M-Trade juga, rekomendasi dan sebagainya, review saham dan sebagainya. Karena kita ingin teman-teman belajar ya. Oke? Robert Susanto 3 dia bilang politik September gak jadi turun, nunggu pemilu baru turun. Bisa jadi juga. Intinya sih jangan berharap tanggal 19 September baru naik gitu loh. Karena kalau kamu berharap 19 September baru naik itu telat banget. Oke, yang di tok-tok ke Igoyo, jadi ngeliatin chartnya aja di Igoy, nggak usah ngeliatin untung-untungnya aku. Untung-untungnya apa? Melentung-melentungnya aku. Igoy nggak bisa ya Miss? Bisa, udah bisa. Entah kenapa nggak bisa nyambung ke wifi aja sih tadi. Add-on kapan ada? Kayaknya sekarang udah ada deh. Langsung aja DM tim aku di WA ya. Tolong di WA ya. Bisa perpanjang M-Trade Miss. Ya ini kayaknya lagi ada program promo hari kemerdekaan tapi sampai 10 Agustus doang. Jadi langsung aja yang mau perpanjangan, yang mau daftar baru, yang mau add-on, member yang mau add-on silahkan ke mtrade.id/academy atau tap tombol bawah di Igoy aku. Oke, mari kita lanjutkan dengan IHSG. Aku matiin dulu komennya atau chat roomnya di sini yang ada di Igoy. Ini patternnya jadi kayak gini. Nah, kalau kayak gini, ini nggak lagi double tops, nggak lagi triple tops. Ini jadi rectangle. Rectangle-nya bullish nggak? Rectangle-nya patternnya bullish.
ya. Jadi bullishnya kenapa? Karena didahului oleh tren naik gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau keluar pattern double top sebelum terkonfirmasi breakdown, nggak usah takut dulu. Nah, ini pelajaran bisa jadi seperti ini ya. Terus kita coba lihat yuk beberapa saham penggerak indeks yang biasanya cukup rame nih ya. Ya, jadi hari ini ada saham apa nih? BMRI yang pertama saya bahas, dia naik 5% lebih. Nah, kalau BMRI naik 5% lebih, ini berarti kerjaannya siapa? Kerjaannya institusi, bukan kerjaannya retail. Teman-teman ke Igoyo ya. PTPP gimana Kak? PTPP aku mau bahas juga, ada yang menarik dari PTPP nih. Ya, jadi ke Igoy ada chartnya ya di sini ya. Oke, kesimpulannya BMRI hold keras, teman-teman. Siapa di sini punya BMRI boleh tulis di chat room kalau kalian punya BMRI. BMRI-nya hold keras ya. Oke, terus kemudian mari kita lihat BBNI. BBNI naik 2,1%. BBNI hari ini breakout lagi, sebenarnya breakout dari pattern konsolidasinya dia ya. Jadi kalau tadi teman-teman ada buy di sini, hold aja, ini bagus. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya kita lihat BBRI yuk. BBRI itu kemarin sempat dikasih diskon lumayan, dan BBRI ini dia masih ngebentuk pattern rectangle juga sih di sini ya. Soalnya pattern rectangle-nya nggak begitu sempurna gitu loh. Nah, tapi BBRI ini masih lumayan. Oke. Semoga layarnya cepat mulus, serem lihat bentol-bentol. Gak usah dilihat ya, lihat chart aja yo. Lihat chart aja makanya. Oke ya, jadi perhatikan di sini dia masih ada potensi naik dalam jangka pendek BBRI-nya sampai 4.800. Konkret yang dapat di 4660, 4670 2 hari yang lalu. Aku udah ngebahas tentang BBRI yang di area 4660 tuh aku sebut sebagai level yang sangat murah sekali. Dengan hitungan kita tuh valuasi rata-rata selama 5 tahunnya. Jadi bukan murah terdiskon di bawah rata-rata, tapi pas di rata-rata. Dan kemarin tanggal 31 Juli tuh kesenggol di situ, terus hari ini udah naik lagi. Intinya berarti sekarang yang nanya M-Trade langsung aja ke tim aku ya gitu. Jadi ke tombol di Igoy aku. Intinya sekarang sih sebenarnya BBRI ini belum terlalu jauh dari valuasi rata-ratanya dia di 4660, 4670-an. Sekarang di 4750 kan ya BBRI-nya. Oke, terus kemudian kita lanjutkan dengan BBCA. Apa itu Igoy Miss Hayak? Aku kalau ngomong di situ nanti aku di blok sama tok-tok dong. Igoy itu sosmed satunya loh. Gitu. Oke ya. Miss, besok saham apa yang bisa arah 25%? Saya mau cepat kaya please. Waduh, kamu salah tempat nih. Kalau di aku sukanya cuannya lebih sustainable, mau 25%, mau 50%, mau 100%, aku nggak buru-buru. Karena kalau yang cari saham yang arah-arah kayak gitu itu gampang digoreng. Ya. Jadi aku namain aja my doggy namanya Ara. Biar jadi kesayangan. Oke, aku mau lanjutkan dengan saham BBCA. Siapa di sini punya BBRI tadi? Banyak yang punya. Gak bahaya tak bentol. Kagak ini bekas treatment kemarin tuh loh. Jangan dibahas lah bentolku ini. Malu aku. Ya, BBCA udah naik. Ini level all time high-nya tertinggi sepanjang masanya di 10.400. Ini 10.375. Jadi udah hampir menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Ini sih bukan value investing lagi. Kalau kamu mau beli BBCA, ini DCA atau dollar cost averaging aja ya. Jadi dollar cost averaging tuh beli bertahap gitu loh. Jadi ini gak bisa nih nawar-nawar gitu. Susah banget nawar BCA. Sekarang yang masih paling murah ya BRI. Udah tuh aja deh. Jadi kalau kamu bingung di antara 4 tuh BRI, yang ditok-tok ke Igoy aja yuk, lihat chart di Igoy. Oke, terus kemudian aku mau bahas beberapa saham consumer goods nih. Apa kabarnya saham-saham consumer goods yang tidur lama, yang sideways lama. Aku mau review saham Kalbe Pharma. Kalbe Pharma hari ini breakout ya, jadi hari ini breakout alon-alon banget, pelan-pelan banget. Kalbe Pharma masih ingat nggak?
Masih ingat nggak? Aku mau bahas Kalbe Pharma, aku mau flashback. Matiin dulu chat roomnya, aku mau flashback. Aku mau flashback Kalbe Pharma, aku tarik garis di sini. Aku tarik garis di sini, perhatikan. Oke ya, perhatikan di sini ya. Siapa yang punya Kalbe Pharma? Yang ingat, siapa yang ingat Kak, aku pas bilang Kalbe Pharma, M-Trade bilang Kalbe Pharma ini di area supportnya di level 1400-an. 1400-an tuh level support kuat dengan garis ini. Yang ingat tulis, ingat. Jadi technical bukan berarti cuman buat trading doang, ini technical buat investing. Yang ingat tulis, ingat ya. Ingat nggak ini? Aku ada bahas di sini. Nah, waktu itu aku bilang pas dekat dengan garis ini Kalbe Pharma ini timing yang bagus buat investing. Sekarang tinggal ngehold aja. Nah, ini ada yang ingat, Eskris, Kaisias ingat ya. Lee, Jessica, Yuliana ingat ya. Jadi sekarang kalian mulai paham ya. Terbukti kan ya, support resistance bisa dipakai di sini, membaca pattern bisa dipakai untuk investing juga. Maka dari itu di Invest kita juga bekali dengan investing juga, tidak hanya secara teknikal. Terus ini Putri Rawati KBF kemarin cut loss deh, Miss mau masuk lagi deh kalau gitu, stop. Putri, mendingan kamu belajar dulu, jangan kayak gitu caranya, ikut berdasarkan apa kata saya, bahkan kamu belum memahami loh. Ini saya baru ngomong apa, tadi saya baru flashback, stop dulu, jangan buyback dulu. Kenapa? Ya, ini hari ini tuh breakout, M-Trade itu nyolong startnya belinya tuh kemarin. Udah quite a while di sini. Ini breakout kita udah tinggal ngehold aja. Jadi Putri better belajar dulu deh. Mungkin kalau ada dana untuk belajar bisa belajar di Trading Academy ke mtrade.id _academy. Ya, ini ada promo sampai tanggal 10 Agustus atau just DM aku Academy gitu. Trading Academy or di Igoi aku ada tombol WA-nya. Tombol banyak. Pemula cara belajar gimana? Nah, untuk yang pemula-pemula, kita ada kasih webinar gratis tanggal 10 Agustus. Daftarnya di sini ya. emtrade.id _live. Miss IG Timothy Ronald nggak di fallback dulu. Aku follow lah. Dia anak muda yang bersemangat. Saya suka melihat semangatnya dia. Beneran loh. Luar biasa. Jatuh bangun lagi dia. BMRI masih akan naik, Miss. Trennya masih akan positif dalam 1-2 bulan ke depan. Biasanya tuh Agustus tuh bulan turun, tapi kalau ada berita kayak gini ini bisa anomali ya. Bingung mau ikut Invest atau M-Trade? Kalau kamu masih pemula ikut Invest aja. Atau just ikut seminar gratis kita hari Sabtu tanggal 10. Itu webinarnya offline kah? Namanya juga webinar online. Oke ya, belum dipin, udah dipin. Nih, perhatikan. Oke, aku mau lanjutkan lagi untuk Kalbe Pharma. Teman-teman yang di tok-tok ke Igo yuk, Nana Gemoy nih. Ada yang namanya Nana Gemoy Jensyong. Ayo ke Igo yuk. Igo itu apa sih? Aduh. Kalau aku menjelaskan bagaimana nanti si tok-tok bisa cemburu. Itu sosmed sebelah nih loh. Kalbe Pharma udah breakout dari downtrendnya dan sideways. M-Trade ada review buy dari Juni kemarin dan ini ada review buy lagi di akhir Juli kemarin. Terus hari ini dia breakout. Aku kasih warna hijau. Breakout di sini 1605, 1605, 1610 ya. Jadi ini bagus. Intinya ini bagus. Ini bakalan bisa lanjut naik sampai ke 1800 dalam beberapa hari ke depan. Disclaimer on teman-teman, jangan ngikutin apa kataku aja. Tapi saya sarankan kamu belajar dulu. Hari Sabtu tanggal 10 Agustus kamu daftar di emtrade.id _live. Oke, terus aku mau bahas saham consumer goods. Siapa di sini yang punya ICBP INDF? Tulis dong ICBP INDF. ICBP INDF. Siapa yang punya ICBP INDF? Sinonlai, halo. Sudah ngikut di Igoi, Paucu jadi Leong PC ini pakai tok-toknya istri, jangan-jangan. Mantap hari ini sih kata tiktokers di sini. Oke. Ada yang punya INDF, ICBP, beberapa teman ada di sini di Igoi. Kayak yang di tok-tok ke Igoi ya.
Oke, mari aku akan bahas ICBP dan INDF. Aku akan bahas secara fundamentalnya juga ya bentar lagi ya. Nah, ini ICBP, INDF, ICBP-nya hari ini naik tapi udah rawan profit taking ya. Jangan masuk dulu ya. Terus kalau INDF gimana kabarnya? INDF-nya hari ini tadi sempat breakout tapi gagal breakout juga. Jadi sektor consumer goods ini agak-agak lambat sebenarnya ya. Nah, dari beberapa emiten sektor consumer goods, INDF tuh valuasinya yang paling murah ya. Jadi PE ratio-nya tuh 7,97, terus kemudian average-nya 17,4 kali ya. Aku mau kasih lihat kalian satu chart yang dibikin sama tim aku. Ini chartnya menarik banget. Satu chart ini ya, aku matiin dulu komennya, sorry. Ini perhatikan, ini adalah valuasi dari di IGOI, bisa lihatnya di IGOI. Ini ada valuasi dari Indofood, ICBP, Unilever dan juga Mayora. Nah, perhatiin di sini ini Indofood ini dia valuasinya 7,97, ICBP valuasinya udah mahal 26,71 kali. Terus Unilever 19,61 kali. Mayora 15,32 kali. Yang investing jangka panjang bisa memperhatikan atau melihat valuasi ya. Cuman kalau yang trading tetap harus ngelihat chart gitu. Jadi bagaimana dengan pendapatannya ya, pendapatan dan juga laba bersih. Laba bersih Mayora ini bertumbuh sendiri paling tinggi dibandingkan kompetitornya, naik 41% secara tahunan jadi 1,22 triliun. Demikian pula dengan pendapatan Mayora tumbuh paling tinggi mencapai 9% secara tahunan. Aku mau kasih lihat kalian untuk chart dari laba bersih dan juga chart pendapatannya dari emiten consumer goods. So, thanks to my team yang udah provide aku data-data yang bagus banget. Live-nya jadi sangat berkualitas banget. Ini ya udah berasa kayak seminar aja nih. Thank you so much my team. I really appreciate this ya. Oke, perhatikan di sini. Ini chart pendapatan, yang ini chart laba bersih. Nah, ini adalah ini ada beberapa emiten. Sebentar ya, aku gedein chartnya dulu. Nah, ini beberapa emiten, perhatikan di IGOI teman-teman ya. Hagunawan, thank you udah follow aku. Hanan, thank you. Indofood tuh memang size-nya paling gede. Dia kan ibunya ICBP ya. ICBP itu anak usahanya. Nah, ini tuh sebenarnya wajar banget ya. Kalau kalian perhatikan growth-nya ICBP, growth-nya Indofood itu yang paling kecil. Growth-nya pendapatan Indofood itu yang paling kecil, cuma 2%. Terus ini growth-nya ICBP cuma 7%. Growth-nya Unilever ini turun 6% dan growth-nya Mayora 9% secara pendapatan. Terus secara laba bersihnya Indofood cuannya agak-agak turun dibandingkan dengan tahun yang lalu. Terus kemudian ICBP juga turun, nah Unilever turun, yang naik tuh Mayora. Sekarang kita mau lihat ya secara teknikal gimana kabarnya emiten-emiten ini. Gimana kabarnya emiten-emiten sektor consumer goods ini, hampir salah ngomong construction. Aku mau nanya, kalian punya nggak saham-saham consumer goods? Yang punya boleh tulis sahamnya, entah itu ICBP, Indofood, Mayora atau apapun. Yang nggak punya boleh tulis nggak punya, tulis di chatroom di IGOI di asik tuh dia lihat arahnya lari sama cicinya. Nih ada yang punya Unilever ya, oke lambat banget dia ya. Aku mau bahas dari ICBP dulu ya. Tadi udah bahas Indofoodnya ya. Oke, terus aku mau kasih lihat ini. Kayak ICBP tadi udah rawan profit taking jangka pendek, secara valuasi juga udah mahal banget. Jadi kalau buat long term investing secara valuation, yang paling menarik itu masih Indofood dibandingkan dengan teman-temannya yang lainnya. Dan secara chart monthly-nya juga dia masih murah di bawah. Oke, mari kita lihat Unilever gimana kabarnya. Unilever, kita lihat UNVR. Thanks yang menciptakan filternya di TokTok, untung-untungku jadi nggak kelihatan. Gatel loh hari kedua. Ya. Oke. Mari kita lihat ya di sini ya. Unilever hari ini ada mantul hijau, tapi belum bisa dibilang uptrend teman-teman ya.
Jadi ini mantul hijaunya masih sifatnya temporer banget. Jadi teman-teman yang berharap dia bakalan naik tinggi, kayaknya masih harus sabar menanti nih, kayak restoran Padang. Intinya kamu jangan average down. Kalau kamu nanya apakah Unilever juga akan terdampak positif dari penurunan suku bunga The Fed di bulan September nanti, ya pastinya dia akan kedampak positif. Apalagi jika perekonomian membaik, dia pelan-pelan bisa naikin harga barangnya. Oke ya, tapi kamu tetap harus sabar menanti ya, kayak restoran Padang. Siapa di sini punya Unilever pasti orangnya sabar-sabar banget. Kalau yang trading yang sempat beli sekitaran 3.000 atau 2.950, misalkan kalian ada nyangkut atau telat stop loss, ini nggak terlalu jauh, nggak usah khawatir. Nah mungkin yang lebih gemes itu, atau mungkin udah mati rasa ya, yang nyangkutnya sejak tahun 2008 itu aku pakai monthly chart aja sampai ditarik-tarik sampai nggak bisa ini. Oke, 2008 siapa yang nyangkut di 2008? Siapa yang nyangkut di 2008? Mari kita tarik 78%. Oke ya, udah take profit, malah ada yang cuan di sini. Perbankan udah dibahas kah belum? Tadi udah dikit, tapi nanti kalau mau lagi aku bahas lagi yang lain. Unilever udah nyangkut 3 tahun lebih sampai mati rasa. Tahu nggak sih yang nyangkut di LT, digocap udah bertahun-tahun, terus kena FCA. Itu udah mati rasa semati-mati rasanya. Oke, mari kita lanjutkan dengan Mayora. Siapa di sini punya Mayora? Tulis mior. Yang di tok bisa ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Hari ini filternya di Igoy lumayan juga ya. Main lentengku ini tok yang kelihatan. Unilever lambat banget growth-nya. Aku gak suka juga buat investing saat ini sih, belum. Nanti kalau aku berubah pikiran tak kasih tahu ya. Oke, mari kita ke Mayora yuk. Jangan lupa di karya. Ya, sabar ya. Kita ke Mayora yuk, ke Mayora Indah. Nah, Mayora Indah ini dia tuh sebenarnya tren gedenya sideways juga. Cuma tren pendeknya kemarin udah sempat naik gitu. Jangan masuk dulu sih. Secara valuasi slightly discounted di average PE-nya beberapa tahun, cuman secara technical ini udah ketinggian, secara chartnya udah ketinggian. Oke, jadi kalian ngerti ya, yang punya Mayora modal atas tunggu aja dulu di 28-29 ya, pelan-pelan dia bisa naik. Tapi kalau yang baru mau beli jangan deh, ini kena atap kecilnya. Kok wajahnya beda sekarang? Udah tak omong ya, aku kena ini melentung-melentung. Bukan kena sih, kemarin habis treatment nih, efeknya aja normal. Oke, terus mari kita coba bentar ya. Oke, mari kita lihat saham apa ya. Kalau Indofood pendapatannya naik tipis 2% ya dibandingkan dengan tahun lalu, tapi laba bersihnya yang turun 31%. ICBP pertumbuhan pendapatan 7%, laba bersih turun 38%. Intinya tadi yang cuannya paling banyak naik itu si Mayora Indah, tapi size-nya juga paling kecil. Jadi itu wajar sih sebenarnya. Astra International, gimana kabarnya Astra International? Aku mau bahas Astra dikit, abis itu aku mau bahas sektor construction. Jarang banget aku bahas sektor construction. Big Bangs naik, dia bilang katanya Sri Kehati naik, tidurnya nyenyak. Waduh, jangan ditinggal tidur ya sahamnya ya. Oke, kalian yang baru nonton di Tok ke Ikoy supaya bisa ngelihat chart ya. Astra International, garisku kok hilang. Kemarin aku ada gambar garis ini, penting sekali sih di ASI ini ya. Ini satu garis ini,
terus 2 garis ini ke Igoi ya. Kalau mau ngelihat chart ya, di TokTok aku nggak boleh share chart, itu kebijakannya si TokTok. Oke. Nanti kalau aku share chart di TokTok, aku bisa kena ban. Nah, ini ASII sampai hari ini dia masih di downtrend gedenya. Cuman jangka pendeknya udah mulai ada tanda akumulasi, hijaunya udah mulai tinggi-tinggi dibandingkan merahnya, yang di sini kan merahnya tinggi nih di 14 Mei. Oke ya. Terus Alwans RG27 ke Igoi aja, nanti aku bahas Teens. Oke, terus perhatikan di sini kemarin tuh breakout dari sideways. Aku ganti warnanya yang biru nih, tak ganti ya. Bentar, tuh kok jadi ini. Aku ganti warnanya yang biru. Ini aku ganti warnanya warna hijau deh, ya. Breakout dari hijau ini dia jadi uptrend. Uptrend dalam jangka pendek, jangka menengahnya belum. Nah, hari ini dia lagi struggling nih. Ini lagi struggling, ini kena resistance-nya di sini. ICI masih bisa naik sampai level 4.800, mulai waspada 5.000, ini waspada lagi, ini daerah rawan-rawan profit taking. Iya awan, tips-nya aku bahas di Igoi, di chart di Igoi ya, dia nyepam di TokTok tuh. Oke, aku mau nanya siapa yang punya ASII, kabarmu gimana? Kamu lagi cuan atau kamu lagi cuan atau kamu lagi rugi? Johnny Tuwong Jalan pernah ditawari Muri gak untuk orang yang paling konsisten edukasi saham di Igoi? Lucu juga ya. Aku minta tim aku daftarin, thank you idenya. Daftarin Muri Igoi live terlama. Hahaha. Ide dari Johnny Tuwong. Langsung ngomong tim aku loh. Chelsea Monica punya, oke sip. Kalau kalian punya ASI, stop loss-nya ini naik sebenarnya jadi sekitaran 4.500. Oke ya. ASI cuan. Hati-hati ya, ini lagi di atap. Ngerti kan atapnya yang downtrend line tuh, paham ya. Oke. ASI kata Stephen Jory, dividen investing biarkan aja terus, ya dividennya gede kemarin 8%, lumayan lah ya. Rita dia udah cuan terus dijual tuker BBTN kabarnya gimana ya? Ada banyak update laporan keuangan sebenarnya. Happy cuan ya yang kemarin trading bareng Mtrade ya. Kemarin Mtrade ada review buy BBTN, hari ini BBTN-nya udah mulai naik, tapi aku nggak mau terlalu berlebihan juga senangnya kenapa? Karena fokus kita bukan trading sehari 2 hari sih. Fokus kita sebenarnya lebih ke jangka menengah gitu. Oke ya. Terus ini banyak yang minta dibahas saham time frame yang bagus buat entry di daily sih kita. Oke, sabar. Aku lagi milih saham. Lagi ngecek juga laporan keuangan. Ngantuk. PMI manufaktur Indonesia turun loh. Dari 50,7 jadi 49,3. Yang di TokTok ke Igoi ya. Jadi turun dari 57 ke 49,3. Ini agak-agak terkontraksi dikit gitu. Jadi aktivitas manufakturnya tuh mengalami kontraksi atau agak-agak melambat. Ekonominya melambat sedikit. Cuman nggak usah terlalu dikhawatirkan ya, ini turunnya cuman dikit doang. Jangka menengah itu berapa bulan? Sekitaran 3 sampai 8 bulan. Oke, aku mau update sektor construction. Siapa punya PTPP di sini? Siapa punya Adikarya di sini? Siapa punya PTPP, siapa punya Adikarya? Sektor construction yang cuan itu 2 itu, Adikarya dan juga PTPP ya. Dan mari aku akan bahas secara fundamentalnya si PTPP dan Adikarya itu gimana. Jangka menengah tuh berapa lama Ci? Rata-rata 3 bulan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Pernah aku nge-hold jangka menengah BRPT tahun 2017, kalau nggak salah 2016 atau 17 itu sekitaran 1 tahun. Selama dia nggak patah trennya, aku nggak jual waktu itu. Oke, Johnny Tuwong punya PTPP, Fajani punya Adi. PTPP Adi nyangkut dalam Ripon Miss. Oke, aku akan bahas dulu untuk PTPP-nya ya. Chatnya aku matikan dulu, disclaimer teman-teman. Aku bukan lagi rekomendasi ini, cuman ada yang menarik dari fundamentalnya. Teman-teman boleh yuk ke Igoi yuk. Aku lebih fokus di Igoi untuk ngelihat chartnya, yang di TokTok bisa ke Igoi. Nah,
PTPP hari ini M-Trade itu ada trading buy ya. Patternnya itu sebenarnya dia ada pattern sideways yang potensially naik. Nah, terus secara fundamental ternyata PTPP ini juga dia yang paling menarik. PTPP ini pendapatannya tumbuh 9,3% dibandingkan tahun lalu, itu jadi 8,79 triliun. Hal ini tuh sejalan dengan laba bersihnya PTPP, tumbuh 52,5% secara tahunan, mencapai 147 miliar. Terus selain profitabilitas atau keuntungannya PTPP yang naik tinggi, ternyata debt to equity ratio utangnya PTPP ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan Wika dan WSKT ya. Ya, jadi terbilang cukup rendah, meskipun ya debt to equity ratio-nya dibandingin dengan sektor lain ya tinggi, karena construction ini banyak pakai utang ya, mereka banyak yang dibayar belakangan, kira-kira kayak gitu. Nah, terus untuk Adikarya sendiri gimana? Tadi ada yang nanya, Adikarya ini laba bersihnya di first half 2024 semester 1 itu naik 11% secara tahunan, jadi 13,8 miliar, dan kenaikan ini tuh didorong dari proyek jalan tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, tol Yogyakarta Bawen, dan pembangunan rumah susun Polri dan BIN di IKN gitu. Nah, terus chartnya gimana nih? Potensi tradingnya gimana? Oke, teman-teman yang di TokTok bisa ke Igo yuk biar bisa ngelihat chartnya, bisa lebih detail ngelihat chartnya. Ini PTPP, ini kan patternnya aku bilang tadi cukup menarik ya patternnya ya. Dia volumenya juga naik lumayan tinggi, secara fundamental juga oke. Aku sih tetap nggak mau sektor ini buat long term investing. Tapi kalau teman-teman misalkan mau beli saham sektor construction, ini PTPP dan ADI ini yang paling mendingan lah dibandingkan dengan yang lainnya. Terus sekarang secara timing ini PTPP juga menarik loh. Karena apa? Karena di sini ada bullish pattern, ada akumulasi dikit dan bullish pattern. Ini kalau breakout dari 394 dia bisa menuju sampai ke 440, bahkan bisa sampai 476, 480-an. Ya, disclaimer buat teman-teman yang baru masih pemula, belajar aja dulu. Nah, bagaimana dengan Adikarya? Mari kita lihat Adikarya. Adikarya punya pattern yang sama. Jadi kita lagi nge-watch juga nih. Adikarya kita watch juga. Selain PTPP tadi kita udah review buy. Kenapa? Karena kalau besok Adikaryanya dia breakout, thank you yang ngasih gift di TokTok. Terima kasih. Kalau Adikaryanya breakout dari 250, ini dia bakalan berpotensi untuk menguji next resistance sekitaran 268. Nah, ini bukan target. Area ini merupakan area kita berhati-hati untuk profit taking. Sekitar 268 sampai 270-an, bahkan sampai 276. Saya mau nanya dulu siapa di sini yang cuan dari Adikarya dan PTPP? Yang cuan, yang rugi gimana? Boleh nggak tulis? Boleh, tulis. BBTN exitnya di berapa Ci? Baru entry, jangan mikirin exit dulu deh. Kalau resistance boleh dilihat, tapi M-Trade itu nggak pernah apa? Teman-teman boleh tulis di sini, M-Trade nggak pernah apa? Nggak pernah target. Cara jualnya kita gimana? Nunggu dia belok balik ke bawah, belok gitu ya. Oke. Wika naiknya hari ini lebih gede, Miss. Cuan Wika akan lebih akeh dibanding WTPP sama ADI. Mungkin secara teknikal iya, tapi secara fundamental Wika ini lagi posisi rugi sama kayak WSKT. Jadi karya-karya ini terutama WSKT ini agak horor ya gitu. Anyway, Wika-nya hari ini ya ini naiknya 13%. Tapi yang kita lihat bukan itu sih ya. Kalau buat trading boleh lah ya Wika, thank you giftnya. Cuman ini kita melihat secara sustainability dari fundamentalnya dia juga. Nah, sama-sama naik. Aku bandingin Wika dan Wika dan PTPP ya, sama-sama. Oke, aku bandingin, semoga bisa kelihatan Wika dan PTPP. Ini PTPP, ini ADI. Ini PTPP, ini Wika. Oke, perhatikan. Ini PTPP, ini Wika. Di sini tuh, ya PTPP di sini tuh ini ya sama-sama sih likuiditasnya kurang, tapi likuiditasnya masih mendingan PTPP. Dan secara chart ini juga masih lebih healthy PTPP gitu loh. But anyway, buat trading sih nggak masalah, sama-sama duanya bisa menguntungkan. Breakdown dari 187 batasi resiko buat yang punya
Wika ya. Kalau yang punya Adikarya, breakdown dari atau turun dari 230 itu batasi resiko. Jadi udah paham teman-teman yang punya Wika, Adi, PTPP, kamu masih bisa cuan dari tradingnya. Oke. It's not a trading recommendation buat kalian yang baru pemula, yang baru belajar. Sabar-sabar dulu aja ya belajar ya. Oke, jadi aku punya keluarga minyak perminyakan, minyak sinyong-nyong. Jadi dipilih yang mana dong? 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang kecil. 5. Oke, malam hari ini aku pilih yang ini deh. Baunya enak. BNGA gimana, Miss? Sabar. Lagi enak-enak dulu. Bukan endorse ya. Semuanya favorit aku. Oke. Aku mau bahas emiten Indofood, ICBP, Kalbe udah. Tima, siapa tadi yang minta Tima? Yang minta saham Tins. Dari Bet, teman lama nih. Cicimu di mana sih, Bet? Sylvie. Yang minta Tins tadi di Tok-Tok pindah ke Igoy. Wait, Michael, Aisyah, ngapain kamu di situ? Oke. Ngapain kamu di Tok-Tok, Michael Asia? Oke, mari kita lihat ya saham Tins. Tima, Reumasolve. Let me check. Tima, matiin dulu chatroomnya biar kelihatan. Pada meluncur ke Igo yuk. Malam ini ada bola nggak sih yang di Tok-Tok? Boleh jawab aku. Tima, Tins, dia membukukan kinerja keuangan yang sebenarnya bagus, impresif. Pendapatan perusahaan itu naik 14% secara tahunan, mencapai 5,21 triliun. Laba bersihnya naik 2,57% secara tahunan ya. Jadi kinerjanya Tins ini positif karena harga jual rata-rata logam timah beberapa waktu yang lalu itu juga cukup tinggi atau naik 13%-an ya. Jadi siklikal banget sebenarnya Tins ini, dan sekarang Tins ini dia lagi ngikutin harga timah global. Coba kita lihat harga timah globalnya gimana biar kalian bisa update juga bahwa emiten komoditas itu gerakannya kadang-kadang nggak ngikutin dia punya laporan keuangan, tapi lebih ngikutin harga komoditasnya. Nah ini secara harga komoditasnya timah ini naik sebenarnya harga komoditasnya. Bagaimana dengan harga saham? Harga saham timahnya ini naik dikit juga sih, wait and see dulu ya. Ini di kala yang lain hijau, dia merah sendiri loh. Sempat naik sih, naik tinggi hijau, tapi habis itu merah sendiri. Jadi wait and see dulu. Oke, kalau kemarin aku ada banyak bahas saham dari sektor komoditas. Pegas, siapa punya Pegas di sini? Patternnya masih sama aja, jadi aku skip, aku nggak bahas lagi. PGEO gagal breakout, terus Elsa, lupa ngebalik chart. Elsa masih sideways aja, normal sideways di sini. Ini normal ya, jadi merah tapi volumenya kecil, still okay. Elsanya masih nge-hold. Terus apa lagi ya? PGEO nya di sini balik retrace ini gagal breakoutnya di sini, gagal breakout tapi belum kena stop loss. Oke. Terus TOWR gimana kabarnya? TOWR nya hari ini breakout. TOWR breakout. Nah, ini Papa Hartono sama Om Hartono habis buyback loh, perhatiin di sini. Oke, ini dia breakout. Jadi udah masuk stage 2 dan udah masuk uptrend. Ini bisa ngehold ya. Terus apalagi sih? Sebentar. Tadi ada yang nanya BNGA, PTBA, Akses. BNGA, PTBA, Akses ke Igo yuk. BNGA-nya masih oke aja, nggak ada banyak perubahan. Jadi masih oke sih, breakout dari 3 hari yang lalu itu nggak failed, masih oke aja. Terus aku mau update INKP ya, ada laporan keuangan update terbaru dari INKP. Breakdown nih INKP-nya, dia pendapatannya turun 17% secara tahunan, tapi laba bersihnya naik tipis 4% secara tahunan.
itu karena perusahaan mencetak keuntungan dari kurs mata uang asing ya, atau USD-nya dia kan jualannya dengan mata uang asing gitu loh. Jadi yang lucu, meskipun penjualannya turun, dia cuan dari selisih kurs. Dari sebelumnya rugi terus jadi cuan gitu. Dulu rugi kurs, sekarang cuan kurs gitu. Jadi kalau INKP sendiri, ini aku masih belum mau masuk lagi. Tadi ini Michael, aku mau ngebahas kamu ya, SSS saham suka katanya. Kalau buat investing perusahaan bagus itu INKP. Aku INKP ini lebih ke trading ya. Jadi INKP di Mfast sempat ada juga ya, tapi ini fluktuasinya lumayan tinggi. Jadi kalau buat di tradingin itu sebenarnya dia memberikan potensi yang bagus nih. Nih aku matiin chartnya dulu. Aku matiin chartnya ya. Aku kasih lihat ya. Jadi untuk trading jangka menengah ya, trading jangka menengah ini tuh sebenarnya menarik. Kalau untuk trading jangka menengah tuh, ini perhatikan, dia bisa beberapa kali trading jangka menengah. Nih ya, aku kasih garis ya di Igoi ya teman-teman yang di TokTok, ini chartnya di Igoi aku ya. Nah, ini dia kan breakout dari pattern W-nya. Nah, misalkan masuk di sini nih, contoh ya, aku kasih beberapa kali nih. Sampai di sini ini 17%. Terus kan dia breakdown ya. Terus ini ada breakout lagi. Kita coba misalkan masuk sini lagi 13%. Jadi ini sebenarnya kalau di trading ini bisa bolak-balik TikTok, bisa beberapa kali sebenarnya. Dan ini yang ketiga kali. Ini dia breakout lagi, breakout kecil, breakdownnya di sini. Jadi 15%. Dapatlah ada berapa belas persen kayak gitu. Oke. Terus kemudian TKIM gimana kabarnya? Siapa di sini punya INKP, punya TKIM? Boleh tulis INKP, TKIM. Ada keterbukaan informasi Pak Hartono kah? Ada masuk berita beberapa hari yang lalu. Aku punya konten Igoi ini juga ada. Oke ya. Terus kita lihat di sini Tekim. Tekim ini dia ngebentuk pattern double tops. Terus pendapatannya turun. Tapi mirip kayak INKP, dia ada keuntungan dari kurs mata uang asing atau penjualannya dia kan dalam bentuk US dollar gitu ya, ke banyak ekspornya gitu. Jualan tisu gitu. Si INKP TKIM ini mendapatkan keuntungan dari selisih USD itu sekitaran 37 juta US dollar. Terus laba dari Ventura bersamanya juga naik 84%. Jadi bukan dari operasional gitu. Operasional masih oke, tapi kebanyakan labanya tuh dari selisih kurs. Oke ya. Terus aku mau bahas MAPI Mitra Adi Perkasa. Siapa di sini punya Mitra Adi Perkasa? Kalau saham cyclical terbaik menurut Cici apa? Waduh, cyclical gak ada yang terbaik. Siapa yang trennya atau timingnya lagi bagus, di situ kita masuk. Ke Igoi yuk, lihat chart di Igoi teman-teman yang di TokTok. Oke. Laporan keuangan yang tercepat dapat dari mana? Bukan dari IDX ya, dari IDX sih. Dari IDX. Oke, mari kita lihat Mitra Adi Perkasa. Mitra Adi Perkasa gimana kabarnya? Mitra Adi Perkasa ini dia pendapatannya tumbuh sekitaran 15% secara tahunan. Kamu punya MAPI nggak? Kalau kamu punya MAPI, tulis MAPI. Jadi aku tahu ya, laba bersihnya turun 11%. Pendapatannya naik, laba bersihnya turun karena beban pokok penjualannya yang naik 20%, melebihi kenaikan pendapatan. Nah, jadi sebenarnya di sini agak kurang efisien ya MAPI ini ya. Kenapa? Karena keperluan SDM perusahaan dari gaji dan tunjangannya banyak yang naik gitu. Jadi sebenarnya masih normal, tapi agak kurang efisien aja menurut saya gitu. Ya, jadi Mitra Adi Perkasa, tapi untuk teknikalnya bagaimana? Secara teknikal kemarin dia ada tanda-tanda mau breakout, hari ini gagal breakout dengan volume transaksi lumayan tinggi. Sementara masih cuan, masih BEP yang beli jangka pendek, jangka menengah masih cuan, jadi kita masih ngehold sementara ini. Oke. Cepin dan Japfa. Ya, Cepin dan Japfa. Cepin gimana kabarnya? Dia nggak naik, harganya nggak naik signifikan. Siapa punya Cepin di sini tulis Cepin. Ya,
ini hari ini cuma naik dikit doang. Sepanjang semester 1 2024 pendapatan Cepin naik 7% dibandingkan tahun lalu gitu. Didorong kontributor utamanya pakan ternak dan juga broiler. Nah, ini dekat area support 5.150. Terus laba bersihnya naik juga 28%. Sebenarnya Cepin ini secara kinerja keuangan juga bagus. Nah, tapi Japfa yang pattern secara teknikalnya kemarin udah uptrend duluan. Japfa ini kita sama-sama udah cuan ya sekitaran 20%-an ya. Pendapatan Japfa tumbuh 14% secara tahunan. Kalau Cepin 7%, Japfa pendapatannya naik 14%. Dan juga labanya Japfa ini naik 1.705%. Itu keren banget ya, 1.705%. Menjadi 1,47 triliun karena bentar. Ya, karena kenaikan beban pokok penjualannya tuh dikit gitu loh dibandingkan dengan kenaikan pendapatannya, lebih banyak kenaikan pendapatannya. Intinya dua-dua masih bakalan kinerjanya masih cukup oke. Tapi lihat teknikalnya kemarin Japfa udah distribusi. Nah, ini yang saya maksud dengan sell on news. Bi Honey House nanya Japfa boleh masuk nggak? Ini jelang earningsnya bagus, malah dia jatuh duluan. Si Japfa ini kenapa? Karena orang-orang udah profit taking dan M-Trade udah profit taking di Japfa. Anakku juga udah profit taking di Japfa. Ini cuannya aku mau transferin ke rekeningnya mereka. Teddy Polandra, woi Pak Teddy apa kabarnya? Aku hafal beberapa nama yang sering ikut sini dan I miss you guys kalau kalian nggak nongol. Pak Hendra di mana nih? Effendi di mana nih? Pak Budi Kaiing di mana nih? Teddy Polandra tadi absen barusan. Jumailan Susan Cucu. Siapa lagi? Michael Asia. Oke, mari kita lanjut. Anak Miss beli sama apa lagi? Nggak ada beli lagi sih. Mereka udah mulai sekolah sibuk ya. Jadi ngehold ITMG, BBRI, sama apa ya? Saya lupa. Yang jelas Japfa udah dijual. Oke, Sheila. Medco pendapatannya semester 1 naik 4,4%, laba bersihnya keren naik 68,2% secara tahunan karena laba dari entitas asosiasi yang naik 312% gitu. Jadi lonjakan laba entitas asosiasinya ini ditopang karena kinerja bersih AMMN ya. Jadi AMMN tumbuh 337,21%. Entitas asosiasi itu maksudnya tuh anaknya dia gitu. Terus perhatikan di sini, ini Medco hari ini ada naik, tapi naiknya merah kayak gini. Oke, lonjakan jangka pendek hari ini tuh market lagi ngerespon The Fed juga yang kebijakannya cenderung dovish atau cenderung jinak buat investor saham. Jangan terlalu terburu-buru ya, tunggu aja beberapa hari lagi, dia akan mulai stagnan, banyak saham mulai stagnan, jadi teman-teman bisa dapat di harga yang lebih bagus. PTBA gimana kabarnya? Pendapatan PTBA naik 4,2%. Secara tahunan menjadi 19,64 triliun, laba bersihnya turun 26,7% secara tahunan. Mari kita lihat PTBA. PTBA gimana? Laba bersihnya turun karena lonjakan beban pokok pendapatan. Intinya biayanya dia meningkat melebihi kenaikan pendapatannya dia. Oke. Tadi gap up naik terus habis itu turun, di sini wait and see dulu aja. Market tadi pagi merespon terlalu euforia karena keputusan The Fed itu tadi.
MTech boleh hold nggak? MTech kayaknya udah mulai harus siap-siap pembatasan resiko ya. Di M-Trade itu yang jangka pendek udah jualan. Ini MTech dalam jangka menengah kita masih ngehold, tapi bentar lagi kalau dia jatuh lagi kita batasin resiko. Kita cuma nunggu satu support terakhir di 398, ini bekas breakoutnya kemarin. Jadi mungkin di M-Trade ini belum di review sell untuk jangka menengahnya karena di support ada potensi pantulan gitu ya. ITMG dan UNTR sekalian ngecekin sahamnya anakku masih oke. Wait and see dulu. Aku mau kasih kesimpulan buat teman-teman yang ikut live malam hari ini. Jangan lupa daftar di M-Trade Start tanggal 10 Agustus jam 10 pagi. Ini gratis, mtrade.id/LIVE. Terus ada promo M-Trade juga, M-Trade Academy. Langsung aja ketik tombol bawah di Igoi aku ya. Nah, aku mau kasih kesimpulan buat market hari ini. Ini market banyak saham naik. Aku melihatnya temporer. Hari ini naik, besok Jumat atau next week tuh bisa agak-agak melandai dikit gitu. Terus pertanyaannya, apakah investor gede nggak ngeborong saham sih menjelang The Fed turunin suku bunga di September nanti? Investor gede udah borong saham. Borongnya kapan? Borongnya ya kemarin itu pas BRI di bawah 600, kira-kira di situ ya. Jadi sekarang mereka masih borong nggak? Mereka masih borong emiten-emiten yang masih di bawah, contohnya Astra International. Selengkapnya untuk saham-saham valuasi murah yang berpotensi multi-bagger kita akan bahas di Gathering Invest hari Minggu nanti jam 7 sore. Semoga bisa bermanfaat. Kalau sudah daftar lanjutannya gimana? Kalau sudah daftar apa? Yang acara tanggal 10 ya just diikutin aja, lihat di email kamu, di WA kamu, mestinya kamu akan di-add di WA community. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Tadi Immanuel siswa nyangkut di BBRI, BBRI itu nggak nyangkut, BBRI itu bagus, biarin aja, nanti naik, tenang aja ya. Iya, selamat malam. Mau ke tok-tok? Gak ada Ara, aku mau tidur. Ara juga udah tidur. Good night. Daftarnya gimana Ci? Ini loh, aku pin di sini nih loh, emtrade.id/LIVE. Itu buat yang gratis tanggal 10 Agustus jam 10 pagi. Oke deh, terima kasih semuanya, salam profit. Wah, semuanya, selamat malam, bye.